Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Banyak orang bilang aku beruntung. Suamiku, Dimas, terlihat setia dan sederhana. Ia tidak suka nongkrong sampai larut, tidak punya hobi aneh-aneh, dan di depan keluarga selalu tampak sopan. Kalau ada acara kumpul, ia yang paling sigap mengangkat kursi, menuang teh, bahkan membantu mencuci piring tanpa diminta. Ibu mertuaku sering memuji, "Dimas itu suami idaman, Alia. Kamu harus jaga baik-baik." Aku tersenyum setiap kali mendengar itu. Bukan karena pura-pura, tapi karena aku juga percaya. Dimas memang pandai membuat orang merasa aman. Dan aku, selama ini, hidup di dalam rasa aman itu. Kami menikah 3 tahun. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah kontrakan kecil di pinggir kota, 2 kamar, dapur sempit, dan halaman yang hanya muat 1 motor. Namun di tempat itulah aku menaruh semua harapan. Aku bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan logistik. Sementara Dimas bekerja di toko elektronik. Penghasilannya tidak besar, tapi ia selalu berkata, "Kita pelan-pelan saja. Yang penting bareng." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi hangat. Seperti selimut yang menutup bahuku saat lelah. Kami punya satu rencana yang selalu kami ulang setiap akhir bulan. Ketika gajian masuk, kami menabung. Bukan untuk liburan, bukan untuk pamer, melainkan untuk masa depan. Aku ingin rumah kecil yang benar-benar milik kami. Dimas ingin membuka usaha sendiri. Katanya ingin punya toko kecil yang ia kelola tanpa disuruh siapapun. Aku menyukai mimpi itu. Aku menyukai cara kami membicarakannya. Seolah dunia akan memihak selama kami berusaha. Tabungan kami kutaruh di rekening yang terhubung dengan kartu. Awalnya atas namaku. Lalu Dimas ikut memegang akses karena ia suamiku. Aku tidak curiga. Bagiku, rumah tangga itu soal percaya. Kalau aku harus menghitung-hitung seperti sedang berbisnis, untuk apa menikah? Setiap malam, sebelum tidur, Dimas sering memeriksa ponselnya. Ia bilang, ia melihat promo barang elektronik untuk menambah ilmu. Ia juga sering membuka aplikasi bank. Katanya memastikan saldo cukup untuk bayar ini itu. Aku tidak pernah memerhatikan terlalu detail. Aku hanya melihatnya sebagai suami yang bertanggung jawab. Sampai beberapa minggu terakhir, ada hal kecil yang mengganggu. Hal-hal kecil yang awalnya kuanggap sepele. Dimas mulai sering lembur. Padahal tokonya bukan tipe kerja lembur. Kadang ia pulang malam. Wajahnya terlihat segar. Bukan wajah orang capek kerja. Ia juga mendadak rajin memakai parfum. Dulu ia hanya pakai kalau kami pergi kondangan. Sekarang, bahkan ke warung depan pun ia semprot dulu. Aku pernah bercanda. "Wah, suamiku sekarang makin rapi. Mau jadi artis?" Dimas tertawa. "Biar kamu makin sayang." Aku ikut tertawa. Tapi di dalam dada ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada benang halus yang ditarik pelan dari belakang. Membuatku menoleh meski tidak melihat apa-apa. Suatu malam, aku pulang lebih dulu. Dimas bilang ia menyusul. Aku mandi, lalu menyiapkan makan sederhana. Ketika ia datang, ia terlihat ceria, bahkan terlalu ceria. "Kamu dapat kabar bagus?" tanyaku. Dimas mengangguk cepat. "Ada, tapi nanti." "Nanti itu kapan?" "Nanti kalau waktunya pas," jawabnya sambil meraih ponsel. Aku melihat layar ponselnya menyala. Ada notifikasi masuk, tapi ia cepat-cepat menggeser layar, seolah takut aku membaca. Aku menahan napas, lalu memilih diam. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga hanya karena satu gerakan. Namun sejak malam itu, aku mulai memperhatikan. Bukan untuk menuduh, hanya untuk memastikan pikiranku tidak berlebihan. Hari demi hari, ada pola yang muncul. Dimas selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi.
Bahkan saat tidur, ponselnya diletakkan dekat bantal, dengan layar menghadap ke bawah. Jika aku mendekat, ia akan menoleh cepat, lalu tersenyum, seolah itu tidak berarti apa-apa. Aku pernah bertanya pelan, "Kamu kenapa, Mas? Kok akhir-akhir ini ponselnya dijaga sekali?" Dimas menatapku, lalu tertawa ringan. "Kamu ini, ya, aku cuma capek. Kalau ada chat kerja masuk, aku harus jawab. Chat kerja jam segini. Namanya juga kerja," katanya singkat. Nada suaranya tidak marah, tapi ada sesuatu yang mengeras di sana. Dimas yang biasanya lembut, mendadak punya dinding. Dan dinding itu membuatku merasa asing. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Menabung, mengatur belanja, mengisi catatan pengeluaran. Setiap tanggal 5, aku selalu memindahkan sebagian gajiku ke tabungan, sesuai kesepakatan kami. Dimas pun biasanya ikut transfer dari gajinya. Kami punya angka target. Kami menghitungnya seperti anak kecil menghitung koin, penuh semangat. Sampai suatu siang, saat jam istirahat kantor, aku membuka aplikasi bank untuk memastikan saldo. Aku berniat memindahkan uang lagi, karena bulan itu kami berencana menambah tabungan lebih besar. Layar ponsel menampilkan angka yang membuatku menahan napas. Saldo tabungan berkurang. Bukan berkurang sedikit, berkurang jutaan. Aku mengerjap, memastikan mataku tidak salah. Aku menutup aplikasi, lalu membukanya lagi. Angkanya tetap sama. Aku menatap mutasi singkat. Ada beberapa transaksi yang tidak kukenal. Penarikan tunai, transfer, dan pembayaran merchant. Tanganku dingin. Perutku mendadak mual. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada cicilan otomatis. Mungkin ada pembayaran yang lupa kucatat. Aku membaca lagi, satu persatu. Tanggalnya bukan tanggal belanja rumah. Nominalnya juga bukan nominal kebutuhan sehari-hari. Aku menelan ludah, lalu menatap jam di dinding kantor. Jarum jam bergerak pelan, tapi pikiranku berlari. Aku ingin langsung menelepon Dimas. Namun ada sesuatu yang menahan. Sesuatu yang mengingatkanku untuk tidak meledak sebelum tahu fakta. Aku menyimpan ponsel, lalu kembali bekerja seperti biasa. Namun tanganku gemetar setiap kali mengetik. Dalam kepala, aku hanya melihat satu angka itu. Angka yang turun tanpa izin. Sore hari, Dimas pulang lebih cepat. Ia masuk rumah dengan wajah santai, seperti tidak ada apa-apa. Ia bahkan sempat bertanya, "Kamu masak apa?" Aku memandangnya. Wajahnya sama. Senyumnya sama. Tapi rasanya berbeda. Seolah aku sedang menatap orang yang aku kenal. Tapi tidak sepenuhnya. "Aku belum masak," jawabku pelan. "Aku capek." Dimas mengangguk. Lalu duduk sambil memainkan ponselnya. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu berkata, "Mas, aku tadi cek tabungan." Jari Dimas berhenti bergerak. Hanya sebentar. Lalu ia kembali menggeser layar. "Oh ya, saldo kita berkurang." Dimas tertawa kecil. "Terlalu cepat. Ya mungkin kepakai. Aku kemarin bayar ini itu." "Bayar apa?" Dimas menghela napas, seolah aku merepotkannya. "Ada urusan. Nanti aku jelasin." "Nanti lagi," gumamku, pelan. Dimas menatapku, lalu tersenyum. "Kamu jangan khawatir. Aku suamimu." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, malam itu kalimat itu terdengar seperti penutup mulut. Aku mengangguk pelan, pura-pura menerima. Dimas kembali sibuk dengan ponselnya, seolah percakapan selesai. Di kamar, saat ia mandi, aku duduk di tepi ranjang dan membuka aplikasi bank lagi. Kali ini aku tidak hanya melihat saldo. Aku mulai melihat mutasi dengan lebih teliti. Tanggal, jam, nominal, dan nama merchant. Aku menatap salah satu transaksi paling mencolok. Pembayaran hotel. Nama tempatnya asing, tapi jelas bukan kebutuhan rumah tangga. Nafasku tersendat. Aku menutup ponsel perlahan,
Seolah ponsel itu bisa pecah kalau disentuh terlalu keras. Lalu aku mendengar suara air mandi berhenti. Dimas akan keluar sebentar lagi. Aku menyimpan ponsel, mengatur wajahku, dan menarik napas panjang. Malam itu aku tidak bertanya lagi. Aku hanya tersenyum kecil, seperti istri baik-baik yang percaya pada suaminya. Padahal di dalam kepalaku, satu kalimat sudah berdiri tegak, dingin, dan jelas. Kalau ini bukan salah paham, maka aku tidak sedang kehilangan uang. Aku sedang kehilangan suami. Malam itu aku tidur dengan mata terpejam, tetapi pikiranku tidak pernah benar-benar berhenti. Aku mendengar napas Dimas di sampingku, teratur dan tenang, seolah dunia baik-baik saja. Sementara aku menatap gelap di balik kelopak mata, membayangkan angka saldo yang turun, membayangkan transaksi yang tidak kukenal, membayangkan kata nanti yang terus ia pakai seperti pagar. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku membuat teh hangat, menyiapkan roti bakar, dan berusaha bertingkah normal. Dimas keluar kamar dengan rambut masih basah, tersenyum ringan, lalu duduk seperti biasa. "Kamu masak?" tanyanya. "Cuma roti," jawabku pelan. Dimas mengambil satu potong, mengunyah sambil menatap ponselnya. Ia terlihat santai, bahkan terlalu santai untuk orang yang baru saja membuat tabungan kami berkurang jutaan. Aku menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke meja. Aku menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Aku tidak mau dia menyiapkan kebohongan dengan tenang. Aku ingin memegang fakta dulu. Saat Dimas berangkat kerja, aku menunggu sampai pintu benar-benar tertutup. Baru setelah itu aku membuka ponsel dan masuk ke aplikasi bank. Aku tidak lagi melihat saldo dengan perasaan panik, melainkan dengan cara orang yang sedang menginvestigasi. Aku membuka mutasi rekening, menggulir pelan, membaca satu persatu. Ada penarikan tunai di ATM yang bukan dekat rumah. Ada transfer ke rekening yang namanya tidak kukenal. Ada pembayaran merchant dengan nama yang terasa seperti tempat jalan-jalan, bukan kebutuhan rumah tangga. Dan transaksi hotel itu, yang semalam membuatku sesak, ternyata bukan satu-satunya. Ada dua lagi dengan jarak beberapa hari. Aku menelan ludah. Tanganku dingin, tapi kali ini aku memaksa otakku tetap jernih. Aku mengambil buku catatanku, yang biasanya kupakai mencatat belanja dan cicilan, lalu menulis daftar transaksi itu. Tanggal, jam, nominal, lokasi. Aku juga menyimpan tangkapan layar, lalu mengirim semuanya ke email pribadiku. Aku tidak mau bukti itu hilang jika aksesku tiba-tiba dibatasi. Siang hari, di kantor, aku tidak bisa fokus, tapi aku memaksakan diri tersenyum, mengangkat telepon, dan menyelesaikan tugas seperti biasa. Aku merasa seperti memakai topeng. Di luar, Alia yang rapi dan tenang. Di dalam, Alia yang mulai belajar menjadi dingin. Saat jam istirahat, aku menghubungi sahabatku, Fikri. Kami berteman sejak kuliah. Fikri tidak banyak bicara, tapi ia selalu punya cara melihat masalah dengan jernih. "Kamu bisa ketemu sebentar?" tanyaku lewat chat. Fikri membalas cepat. "Bisa. Ada apa?" Kami bertemu di warung kopi kecil dekat kantor. Fikri datang membawa laptop, seperti kebiasaan buruknya yang tidak bisa lepas dari kerja. Begitu melihat wajahku, ia langsung menaruh laptop. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku menarik napas. Tabungan aku berkurang banyak, dan transaksi itu bukan aku. Fikri tidak langsung bereaksi. Ia menatapku beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Suami kamu?" Aku mengangguk. "Kemungkinan besar." "Bukti?" Aku membuka ponsel dan menunjukkan tangkapan layar. Fikri membaca cepat. Alisnya sedikit naik. "Ini bukan belanja rumah tangga," katanya datar. "Ada hotel. Ada transfer ke rekening lain." Aku mengangguk lagi. Dia bilang nanti jelasin. Fikri menyandarkan punggung. "Alia, dengar. Jangan konfrontasi dulu. Kumpulkan bukti. Kamu harus pastikan semuanya rapi. Kalau kamu meledak sekarang, dia akan punya waktu menutup jejak."
Kalimat itu membuatku sedikit lega, karena itu juga yang kupikirkan semalam. Aku tidak sendirian dalam cara berpikirku. Aku mau tahu, transfer ini ke siapa, kataku. Fikri mengangguk. Kita cari pelan-pelan. Kamu punya nomor rekening penerima? Ada, jawabku. Bagus. Kamu simpan semua bukti. Jangan taruh di satu tempat. Dan satu lagi, Fikri menatapku tegas. Kamu jangan merasa bersalah kalau ternyata benar. Orang yang salah itu dia, bukan kamu. Aku menunduk, menahan getar di tenggorokan. Aku masih susah percaya. Aku ngerti, kata Fikri. Tapi rasa tidak percaya tidak akan mengembalikan uangmu. Yang mengembalikan adalah langkah yang tepat. Sepulang kerja, aku sampai rumah lebih dulu. Dimas belum pulang. Aku berdiri di dapur, menatap kulkas yang pintunya sedikit penyok karena sudah tua. Kulkas itu selalu penuh. Sayur, telur, makanan sederhana. Simbol hidup kami yang biasa-biasa saja. Aku tiba-tiba merasa lucu. Tabungan kami dikuras. Tapi di rumah kami masih hidup seperti orang yang menahan pengeluaran sampai Rp1.000. Malamnya, Dimas pulang dengan wajah cerah. Ia membawa 2 bungkus makanan cepat saji. Aku bawa makan, katanya santai. Aku menatap bungkusan itu, lalu menatapnya. Kok tumben? Lagi pengin aja, jawabnya. Aku ingin bertanya, uang dari mana? Tapi aku menahan. Aku mengangguk dan duduk makan bersamanya. Kami makan seperti biasa, seperti pasangan yang baik-baik saja. Dimas bercerita tentang tokonya, tentang pelanggan yang cerewet, tentang bos yang menyebalkan. Aku mendengarkan, tapi telingaku seperti berada jauh. Setiap kali ia tertawa, aku mendengar suara lain di kepalaku, angka saldo. Setelah makan, aku memberanikan diri bertanya lagi, dengan nada pelan. Mas, soal tabungan, kamu bilang kemarin kepakai. Kepakai untuk apa? Dimas menatapku sebentar. Untuk urusan penting. Urusan penting itu apa? Dimas menghela napas, lalu meletakkan ponselnya. Ya, ada teman yang butuh bantuan. Aku pinjemin dulu. Teman siapa? Tanyaku. Teman kerja. Jawabnya cepat. Namanya. Dimas tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa seperti pagar lagi. Kamu ini detail banget. Ya? Nanti aku balikin. Jangan khawatir. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Tidak ada rasa bersalah yang jelas. Yang ada hanya ketidaksabaran. Seolah aku mengganggu kenyamanannya. Aku mengangguk pelan. Baik. Dimas terlihat lega karena aku tidak membantah. Ia kembali mengambil ponselnya. Dalam beberapa menit, ia sudah tenggelam dalam layar. Aku masuk kamar, mengambil charger, lalu kembali ke ruang tamu seolah mencari sesuatu. Aku berdiri di belakangnya. Layar ponselnya terlihat sesaat sebelum ia menutup cepat. Aku sempat melihat satu nama. Rena. Aku membeku beberapa detik. Bukan karena aku tidak pernah mendengar nama itu, tapi karena aku tidak pernah mendengar Dimas menyebutnya. Mas, panggilku, lembut. Dimas menoleh cepat. Kenapa? Tidak apa-apa, jawabku. Aku memaksakan senyum. Aku cuma ingat besok ada tagihan listrik. Jangan lupa, ya. Dimas mengangguk, lalu kembali menatap ponselnya. Tapi kali ini, ia lebih hati-hati. Jari-jarinya bergerak cepat. Lalu ia berdiri dan masuk kamar mandi membawa ponsel. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Jantungku berdegup keras. Nama itu seperti paku yang menancap di dinding pikiranku. Rena. Malam itu, saat Dimas sudah tidur, aku kembali membuka mutasi rekening. Aku mencari transaksi yang paling mungkin terkait dengan nama itu. Aku membaca lagi, pelan, teliti. Pada salah satu transfer, ada catatan kecil. R. Aku menahan napas. Mungkin kebetulan. Mungkin bukan. Aku membuka media sosial, mengetik nama itu pelan. Rena.
Terlalu banyak hasil. Aku mempersempit dengan lokasi yang sempat muncul di transaksi merchant. Lalu aku melihat satu akun, foto perempuan dengan senyum lebar, latar pantai, dan caption yang terlalu bahagia. Aku tidak menggulir jauh. Aku takut jika tanganku mulai gemetar. Aku menutup ponsel, lalu memejamkan mata. Dadaku sesak, tapi bukan karena aku ingin menangis. Lebih seperti kecewa yang menebal dan berubah bentuk. Aku berbisik pada diri sendiri, sangat pelan. Oke. Jika Dimas pikir aku tidak pernah curiga, ia salah. Aku hanya tidak mau salah langkah. Karena mulai malam ini, aku tidak lagi menunggu penjelasan. Nanti, aku akan mencari jawabannya sendiri. Nama itu terus berputar di kepalaku sejak malam sebelumnya. Rena, pendek, sederhana, dan terasa terlalu mudah diingat. Aku bangun pagi dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikiranku menolak berhenti bekerja. Dimas masih terlelap di sampingku. Wajahnya tenang seperti orang yang tidak menyimpan apapun. Aku menatapnya beberapa detik, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Di dapur, aku membuat kopi tanpa gula. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku kembali membuka potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan. Lembur yang terlalu sering, parfum yang mendadak rajin dipakai, ponsel yang tidak pernah lepas dari genggaman. Dan kini, nama itu. Aku tidak langsung membuka media sosial. Aku tahu diriku. Jika aku masuk tanpa rencana, emosiku akan lebih dulu memimpin. Aku memilih mandi, bersiap kerja, dan berpamitan seperti biasa. Dimas bangun, tersenyum, dan mencium keningku. Hati-hati di jalan, katanya. Iya, jawabku singkat. Di perjalanan menuju kantor, aku tidak memutar musik. Aku butuh keheningan. Aku butuh ruang untuk berpikir jernih. Aku memutuskan satu hal. Hari ini aku tidak akan menuduh siapapun. Aku hanya akan mengumpulkan potongan fakta, sekecil apapun. Saat jam istirahat, aku duduk di sudut kantor yang sepi. Aku membuka ponsel dan kembali ke akun media sosial yang semalam sempat kulihat sekilas. Nama lengkapnya ternyata Rena Putri. Lokasinya cocok dengan salah satu transaksi hotel. Aku tidak langsung menggulir terlalu jauh. Aku membaca pelan, memperhatikan detail yang sering diabaikan orang yang sedang marah. Foto-fotonya rapi. Senyumnya terlihat tulus. Ia bukan tipe perempuan yang tampak seperti perebut suami orang. Dari unggahannya, aku melihat perempuan muda yang menikmati hidup, kopi di kafe, pantai, dan senja. Di salah satu foto, ada bayangan tangan laki-laki memegang minuman yang sama. Jam tangannya mirip jam Dimas. Aku menutup ponsel perlahan. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin membenci perempuan itu lebih dulu. Aku ingin tahu peran masing-masing, dengan adil. Sore hari, aku kembali menghubungi Fikri. Aku menemukan nama. Kataku singkat. Kita ketemu. Jawabnya cepat. Kami bertemu di tempat yang sama seperti kemarin. Kali ini aku datang dengan lebih siap. Aku membuka catatan transaksi, mencocokkan tanggal dengan unggahan Rena. Polanya jelas. Setiap ada transaksi hotel atau merchant mahal, selalu ada foto liburan di akun itu, selisih 1 atau 2 hari. Ini bukan kebetulan, kata Fikri pelan. Aku mengangguk. Aku tahu. Kamu mau apa? Tanyanya. Aku mau pastikan satu hal, jawabku. Aku mau tahu, apakah dia tahu Dimas sudah menikah? Fikri menghela napas. Itu berisiko. Aku tidak akan datang sebagai istri yang marah, kataku. Aku akan datang sebagai perempuan yang bertanya. Fikri menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, jangan sendiri, dan jangan sekarang. Kita siapkan dulu. Malam itu, Dimas pulang agak larut. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah kerja. Lebih seperti lelah menahan sesuatu. Ia duduk, membuka ponsel, lalu tersenyum kecil pada layar. Kamu capek? Tanyaku. Sedikit. Jawabnya. Aku buatkan teh hangat.
Ia mengangguk tanpa menatapku. Aku ke dapur, menyiapkan teh, lalu kembali. Saat aku meletakkan cangkir, ponselnya berbunyi. Nama itu muncul lagi di layar. Kali ini jelas. Rena. Aku tidak bereaksi. Aku hanya duduk dan meminum tehnya. Kamu tidak minum? Tanyaku. Nanti, katanya cepat. Lalu berdiri. Aku mau ke kamar mandi. Ia membawa ponselnya lagi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada lagi keraguan di dalam diriku. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Sejauh apa kebohongan ini berjalan? Malam semakin larut. Dimas akhirnya tidur. Ponselnya ia letakkan di bawah bantal. Aku berbaring membelakanginya. Aku tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak kubutuhkan saat ini. Aku lebih butuh kejelasan. Keesokan harinya, aku mengambil cuti setengah hari dengan alasan tidak enak badan. Aku menunggu Dimas berangkat kerja, lalu mulai bergerak. Aku membuka laptop, menyusun semua bukti dalam satu folder. Mutasi rekening, tangkapan layar, tanggal, jam. Aku menuliskan kronologi singkat, seperti sedang menyusun laporan, bukan curahan hati. Di tengah pekerjaanku, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Alia? Aku menegang. Aku tidak membalas langsung. Saya Rena. Jantungku berdegup keras. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Iya. Ada apa? Balasku akhirnya. Balasan datang cepat. Maaf mengganggu. Saya cuma mau bilang. Saya baru tahu kalau Mas Dimas sudah menikah. Tanganku gemetar. Namun anehnya, bukan marah yang muncul, melainkan rasa sedih yang dingin. Kamu tahu dari mana? Dari foto lama di ponselnya. Saya tanya, dan dia mengaku. Dia bilang akan jujur ke Mbak. Tapi saya tidak yakin. Aku menutup mata sebentar. Jadi bukan hanya aku yang dibohongi. Kita bisa ketemu? Balasannya datang setelah beberapa menit. Bisa. Saya juga ingin jelasin. Kami sepakat bertemu di kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Aku datang lebih dulu. Ketika Rena masuk, aku langsung tahu, ia bukan perempuan yang kejam. Wajahnya tegang. Tangannya gemetar saat memegang tas. Mbak Alia? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Rena. Ia duduk di depanku. Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Aku menatapnya lurus. Ceritakan semuanya. Rena menarik napas panjang. Ia bercerita tentang Dimas yang mengaku lajang, tentang rencana masa depan, tentang liburan yang katanya hasil kerja kerasnya sendiri. Setiap kalimatnya menambah satu lapis kebohongan yang selama ini menutupi hidupku. Saat ia selesai, aku berkata pelan, uang yang dia pakai itu tabunganku. Rena menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu. Aku mengangguk. Aku percaya. Kami terdiam beberapa saat. Lalu aku berkata, aku tidak akan menjambakmu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku hanya ingin satu hal. Jangan lindungi dia. Rena mengangguk cepat. Saya tidak akan. Saat aku pulang, sore sudah turun. Langit berwarna jingga pucat. Aku duduk di mobil beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ketidaktahuan jauh lebih kejam. Malam itu, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terlihat gelisah. Kamu kenapa? Tanyaku, pura-pura biasa. Tidak apa-apa, jawabnya. Lalu membuka kulkas. Aku menatap punggungnya. Dan di dalam hatiku aku berkata pelan. Sekarang aku tahu segalanya. Dan aku tidak akan lagi berpura-pura bodoh. Karena perempuan yang dianggap diam, seringkali hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Malam itu hujan turun pelan. Seperti sengaja tidak ingin mengganggu apapun. Aku sudah di rumah sejak sore. Aku membersihkan dapur, menyapu lantai, lalu berhenti cukup lama di depan kulkas. Kulkas tua berwarna putih kusam itu berdiri seperti biasa, berdengung pelan,
Seolah tidak tahu bahwa malam ini ia akan menjadi saksi. Aku membuka tasku dan mengeluarkan map bening. Di dalamnya ada semua yang selama ini kusimpan dengan rapi. Mutasi rekening, bukti transfer, nota hotel, tanggal, jam, dan nominal yang kutandai dengan stabilo. Aku juga mencetak beberapa tangkapan layar percakapan yang sempat dikirim Rena, dengan satu kalimat yang paling penting. Saya baru tahu Mas Dimas sudah menikah. Aku tidak menangis saat menyusunnya. Tanganku tenang. Justru ketenangan itu yang membuat dadaku terasa berat. Aku memasukkan semua kertas itu ke dalam kotak plastik transparan. Lalu kutaruh di rak paling tengah kulkas. Tepat di depan. Tepat di tempat yang pasti ia lihat. Di atas kotak itu, kutempelkan secari kertas kecil. Tulisanku rapi. Tidak gemetar. Aku sudah tahu. Jangan bohong lagi. Aku menutup kulkas perlahan. Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Aku berdiri beberapa detik, memastikan napasku stabil. Aku tidak ingin malam ini diwarnai teriakan. Aku ingin kebenaran berbicara sendiri. Sekitar pukul 8, pintu rumah terbuka. Dimas masuk dengan langkah tergesa. Jaketnya basah. Ia terlihat kaget melihatku sudah di rumah. "Kamu pulang cepat?" tanyanya. Aku mengangguk. Aku tidak enak badan. "Oh," katanya singkat. Ia meletakkan tas, lalu membuka sepatu. Ada kegelisahan di geraknya. Seperti orang yang sedang dikejar waktu. "Kamu mau makan?" tanyaku. "Nanti," jawabnya. "Aku haus." Ia berjalan ke dapur. Langkahnya terdengar jelas. Aku berdiri di ruang tamu, bersandar di dinding, menunggu. Jantungku berdetak pelan tapi teratur. Aku tidak lagi takut. Yang ada hanya kesiapan. Aku mendengar suara pintu kulkas dibuka. Lalu sunyi. Tidak ada suara botol diambil. Tidak ada bunyi pintu ditutup kembali. Hanya dengungan kulkas dan napas seseorang yang tiba-tiba terasa berat. Aku melangkah ke dapur. Dimas berdiri di depan kulkas yang terbuka. Wajahnya pucat. Seperti darahnya mengalir pergi sekaligus. Tangannya gemetar. Satu memegang pintu kulkas. Satu lagi menggenggam pinggir rak. Matanya menatap lurus ke dalam. Tepat ke arah kotak transparan itu. "Alia." Suaranya nyaris tidak keluar. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Kamu haus, kan?" tanyaku pelan. Ia menelan ludah. Bahunya naik turun. Ini apa?" "Kebenaran," jawabku singkat. Dimas menoleh. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena panik. "Kamu salah paham." Aku tersenyum tipis. "Kamu belum melihat semuanya." Ia menarik kotak itu keluar dengan tangan gemetar. Kertas-kertas di dalamnya bergeser. Ia membuka satu lembar. Lalu lembar berikutnya. Aku melihat wajahnya berubah. Dari kaget, ke bingung, lalu ketakut. "Kamu cek rekeningku," katanya. Nadanya meninggi. "Rekening kita." Koreksiku. "Yang kamu kuras diam-diam." Dimas menggeleng cepat. "Aku bisa jelasin. Itu tidak seperti yang kamu pikir." "Kalau begitu," kataku pelan, "jelaskan." Ia terdiam. Matanya beralih ke kertas dengan nama hotel. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Itu urusan kerja." Aku melangkah lebih dekat. Hotel yang sama, di tanggal yang sama dengan foto liburan Rena. Nama itu membuatnya tersentak. Kamu bertemu dia." Suaranya bergetar. "Aku tidak datang untuk ribut," jawabku. "Aku datang untuk memastikan siapa yang berbohong." Dimas meletakkan kotak itu di meja, lalu meraih kepalanya. "Aku cuma salah langkah. Aku terjebak." "Kamu tidak terjebak," kataku. "Kamu memilih." Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak menyangka kamu sejauh ini." Aku mengangguk kecil. Aku juga tidak menyangka suamiku sejauh ini. Ia mencoba mendekat. Tapi aku mundur satu langkah. Bukan karena takut. Karena aku tidak lagi ingin disentuh oleh kebohongan. "Alia, tolong."
Katanya, jangan buat ini besar. Aku menatapnya lama. Terlambat. Ia menggeleng. Napasnya terengah. Kamu mau apa? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini ia kira tidak perlu ia tanyakan. Karena ia menganggapku tidak akan berani apa-apa. Aku mau kamu berhenti berbohong, jawabku. Dan aku mau kamu bertanggung jawab. Dengan cara apa? Aku tersenyum kecil. Kamu akan tahu. Aku mengambil kotak itu kembali, memasukkannya ke dalam tas, lalu menutup kulkas. Suaranya terdengar tegas. Seperti palu kecil yang menandai akhir sesuatu. Dimas berdiri terpaku. Kamu mau kemana? Aku mau keluar sebentar, jawabku. Aku butuh udara. Aku meraih jaket, lalu berhenti di depan pintu. Aku menoleh sekali lagi. Oh ya, kataku pelan. Rena sudah tahu semuanya, dan dia tidak akan melindungimu. Wajah Dimas benar-benar runtuh. Lututnya hampir lemas. Ia berpegangan pada meja, seolah dunia di sekitarnya tiba-tiba tidak stabil. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Hujan masih turun pelan. Udara malam terasa dingin di wajahku. Aku menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang selama ini menyesakkan akhirnya sedikit longgar. Di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, Dimas sendirian dengan kebenaran. Dan di dalam diriku, satu hal menjadi sangat jelas. Aku tidak lagi menunggu penjelasan. Aku sedang menyiapkan akhir. Pagi setelah kejadian kulkas itu, rumah terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Dimas bangun lebih awal dari biasanya. Tapi ia tidak banyak bicara. Ia duduk di meja makan dengan mata sembab. Ponselnya di genggaman. Namun jari-jarinya tidak bergerak. Seperti orang yang takut membuka layar karena takut menemukan sesuatu yang lebih buruk. Aku membuat sarapan sederhana, bukan karena ingin baik, melainkan karena tubuhku butuh tenaga. Aku tidak bisa merencanakan apapun dengan perut kosong. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di depannya. Dimas menatap piring itu tanpa menyentuh. Alia, panggilnya pelan. Aku duduk, menatapnya. Apa? Kita bisa bicarakan baik-baik, katanya. Kita sudah bicara, jawabku. Dan kamu tetap bohong. Dimas menelan ludah. Aku panik. Aku mengangguk kecil. Sekarang kamu tahu rasanya. Ia menunduk. Lalu suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku diam beberapa detik. Di dalam kepalaku, kata maaf itu tidak lagi terdengar seperti obat. Kata maaf itu hanya terdengar seperti pengakuan bahwa semua memang benar. Aku tidak butuh maafmu dulu, kataku pelan. Aku butuh tanggung jawab. Dimas mengangkat kepala. Aku akan balikin uangnya. Aku janji. Balikin dari mana? Tanyaku. Ia terdiam. Dan diamnya menjawab semuanya. Uang itu sudah berubah menjadi hotel, tiket, makan mahal, dan senyum-senyum yang bukan untukku. Aku berdiri, mengambil tas, lalu berkata tanpa nada tinggi, "Hari ini aku keluar. Jangan ikuti aku. Jangan ganggu." Dimas berdiri panik. "Kamu mau kemana?" "Aku mau menyelamatkan diriku sendiri," jawabku. "Aku bertemu Fikri di siang hari. Kami duduk di ruang kecil di kantor hukumnya, tempat yang tidak terlalu ramai. Fikri membuka laptop, lalu memintaku menunjukkan semua bukti yang kumiliki. Aku menyerahkan folder digital dan map fisik. Fikri membacanya dengan serius, tanpa ekspresi berlebihan. "Ini kuat," katanya akhirnya. "Dan kamu rapi." Aku menghela napas. Aku tidak ingin jadi bahan kasihan. Fikri mengangguk. "Bagus. Kita fokus pada dua hal. 1. Amankan akses ke uang dan dokumen. 2. Siapkan jalur hukum kalau kamu butuh." "Jalur hukum apa?" tanyaku. "Kalau uang itu dana bersama, ada jalurnya. Kalau ada pemalsuan atau penyalahgunaan akses, ada jalurnya. Minimal, kamu bisa buat somasi dan tuntutan pengembalian. Dan yang paling penting," Fikri menatapku, "kamu jangan biarkan dia menguras lagi."
Aku mengangguk. Aku mau amankan semuanya. Fikri membantuku menyusun langkah praktis. Kami mengganti kata sandi aplikasi bank. Kami mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Kami menonaktifkan akses yang terhubung ke perangkat lain. Aku juga memindahkan sisa tabungan ke rekening baru atas namaku sendiri. Semua dilakukan tanpa drama. Hanya klik, kode OTP, dan satu keputusan yang terasa seperti memotong rantai. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku pergi menemui ibu. Ibu tinggal di rumah kecilnya sendiri, tidak jauh dari tempat kami. Begitu melihatku, ibu langsung tahu ada sesuatu. "Kamu kenapa, ya?" tanyanya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu, aku mau cerita." Aku tidak menceritakan semuanya dengan detail. Aku hanya menjelaskan inti. Dimas mengambil tabungan, ada perempuan lain, dan aku sedang menyusun langkah. Ibu menatapku lama, lalu menghela napas. Ibu tidak kaget. Aku menoleh cepat. "Ibu tahu." "Ibu tidak tahu pasti," katanya pelan. "Tapi ibu lihat cara dia akhir-akhir ini. Kalau orang terlalu manis di depan, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan." Aku menelan ludah. "Aku merasa bodoh, Bu." Ibu menggeleng. "Kamu bukan bodoh. Kamu percaya. Dan percaya itu bukan dosa. Yang dosa itu mengkhianati." Aku merasakan mataku panas. Namun aku tidak menangis. Kata-kata ibu menjadi seperti paku yang menguatkan papan rapuh di dadaku. Sebelum pulang, ibu memelukku. "Kalau kamu mau balas, balaslah dengan cara yang tidak mengotori hatimu." Aku mengangguk. Itu yang aku lakukan. Malamnya, Dimas menungguku di ruang tamu. Wajahnya tegang. Begitu aku masuk, ia berdiri. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Urusan," jawabku singkat. Dimas menatap tas di tanganku. "Urusan apa? Kamu ketemu siapa?" Aku menatapnya datar. "Sekarang kamu ingin tahu detail, ya? Dulu waktu aku tanya uang hilang kemana, kamu jawabnya nanti." Dimas terdiam. "Alia," katanya pelan, "kamu mau cerai?" Pertanyaan itu keluar seperti orang yang menelan pecahan kaca. Aku tidak menjawab langsung. Aku meletakkan tas, lalu duduk. Aku menatapnya lama, memastikan ia mendengar nada suaraku dengan jelas. "Aku belum memutuskan," kataku. "Tapi aku sedang memutus aksesmu ke hidupku." Dimas tersentak. "Maksudmu?" "Akses rekening," jawabku. "Akses tabungan. Dan akses untuk membohongiku." Dimas panik. "Kamu tidak bisa begitu. Itu uang kita." Aku mengangguk kecil. "Uang kita yang kamu pakai untuk dia." Dimas menutup wajahnya. "Aku akan balikin." "Kapan?" tanyaku. "Secepatnya." "Kalau aku tidak buka kulkas itu, kamu akan balikin?" tanyaku pelan. Dimas terdiam lagi. Dan diamnya kembali menjadi jawaban. Aku berdiri, mengambil satu map dari tas. Aku menaruhnya di meja di depan Dimas. "Ini salinan bukti. Aku simpan aslinya. Kalau kamu coba bermain, aku tidak akan ragu." Dimas menatap map itu seperti menatap hukuman. "Alia." Suaranya gemetar. "Kamu berubah." Aku tersenyum tipis. "Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti menutup mata." Malam itu, ponselku bergetar. Pesan dari Rena. "Mbak, saya sudah putus kontak. Saya minta maaf. Saya juga siap bantu kalau Mbak butuh bukti." Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku membalas singkat. "Terima kasih. Kamu juga jaga dirimu." Aku menaruh ponsel. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian di dalam badai ini. Dimas kehilangan satu hal penting, orang yang selama ini ia jadikan tempat bersembunyi. Namun balas dendam elegan yang kusiapkan belum sampai puncaknya. Yang kulakukan hari ini baru permulaan. Mengunci akses, mengamankan bukti, menata langkah.
Karena balas dendam yang elegan bukan tentang membuat orang lain malu di depan umum. Balas dendam yang elegan adalah membuat seseorang menanggung konsekuensi tanpa bisa menyalahkan siapapun, selain dirinya sendiri. Dan aku baru saja membuka pintu menuju itu. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, seperti udara yang tiba-tiba terasa berbeda. Dimas masih tinggal serumah denganku. Tetapi jarak di antara kami tidak lagi bisa diukur dengan langkah. Jarak itu ada di cara ia berbicara, di cara ia menatap, dan di cara ia berjalan seperti orang yang selalu menoleh ke belakang, takut ada yang mengejar. Sejak akses rekeningku putus, hidupnya berubah. Ia tidak lagi bebas menarik uang. Ia tidak lagi bisa berpura-pura dermawan. Setiap kali ponselnya berbunyi, wajahnya menegang. Ia mulai sering diam, duduk lama tanpa tujuan, menatap dinding seperti orang yang kehilangan pegangan. "Alia," katanya suatu malam, suaranya pelan, "kamu tidak bisa begini terus." Aku menatapnya dari seberang meja. "Begini bagaimana? Kamu membuatku seperti orang asing di rumah sendiri." Aku tersenyum kecil. "Kamu membuatku seperti orang asing di hidupku jauh sebelum ini." Dimas mengusap wajahnya. "Aku sudah putus sama Rena." "Aku tahu," jawabku. "Bukan dari kamu." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menunduk, lalu berkata lirih. "Semua orang mulai menjauh." Aku tidak langsung mengerti. "Maksudmu?" "Di tempat kerja," katanya. "Bosku tahu." Entah dari mana. Aku dipanggil. Ditanya soal keuangan. Soal pinjaman. Soal gaya hidup. Aku menarik napas pelan. "Kamu pakai uang yang bukan hakmu. Orang cepat atau lambat akan sadar." Dimas mengepalkan tangan. "Kamu cerita ke siapa?" Aku menatapnya lurus. "Aku tidak perlu cerita. Bukti itu berbicara sendiri." Hari-hari berikutnya, aku melihat perubahan lain. Telepon dari keluarganya tidak lagi seramah dulu. Ibu mertuaku, yang biasanya sering meneleponku untuk hal-hal kecil, kini jarang terdengar. Saat akhirnya ia menelepon, suaranya dingin. "Kamu ini mau menghancurkan rumah tangga?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menjawab dengan nada tenang. "Saya tidak menghancurkan apapun, Bu. Saya hanya berhenti menutupinya." Ibu mertua terdiam, lalu berkata, "Dimas itu laki-laki. Wajar kalau hilaf." Aku menahan napas. Mengambil tabungan istri untuk perempuan lain bukan hilaf, Bu. Itu pilihan. Panggilan itu berakhir tanpa salam. Dimas semakin tertekan. Ia mulai sering marah tanpa alasan. Hal-hal kecil memancing emosinya. Gelas tidak pada tempatnya. Lampu lupa dimatikan. Namun kemarahannya terasa hampa. Seperti orang yang tahu ia salah, tapi tidak tahu harus kemana membawa rasa bersalah itu. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya kusut. Matanya merah. Ia duduk di lantai ruang tamu, menyandarkan punggung ke sofa. "Aku kehilangan pekerjaanku," katanya pelan. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena kaget, melainkan karena aku sudah menduganya. "Kenapa?" "Mereka bilang aku tidak bisa dipercaya." Jawabnya pahit. "Ada laporan. Ada audit. Aku tidak bisa menjelaskan." Aku mengangguk. "Kepercayaan itu mudah hilang, Mas. Kamu harusnya tahu." Ia tertawa pendek, getir. "Kamu puas sekarang?" Aku menatapnya lama. Aku tidak sedang mencari kepuasan. Aku sedang mengembalikan keseimbangan. Dimas menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis tanpa sandiwara. Tangis itu tidak membuatku iba seperti dulu. Tangis itu hanya membuatku semakin sadar betapa jauh ia telah melangkah tanpa memikirkan akibat. Beberapa hari kemudian, Rena menghubungiku lagi. Ia mengabarkan bahwa Dimas mencoba menghubunginya berkali-kali, meminta tolong, meminta dibela, meminta agar ia bersaksi bahwa semua itu kesalahpahaman. "Aku tidak mau terlibat lagi," tulis Rena.
Aku juga sudah bicara jujur ke orang yang perlu tahu. Aku membalas singkat. Terima kasih sudah memilih jujur. Di lingkungan rumah, bisik-bisik mulai terdengar. Tetangga yang dulu ramah kini menatap Dimas dengan pandangan berbeda. Tidak ada yang menuduh langsung, tapi perubahan sikap itu terasa. Orang-orang yang dulu memuji kesederhanaannya kini diam. Dan diam itu lebih berat daripada cemooh. Suatu sore, Dimas duduk di hadapanku. Wajahnya pucat. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya. Kamu punya kesempatan dulu. Kamu memilih menyia-nyiakannya. Alia, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Kalau waktu bisa diulang. Aku memotongnya pelan. Waktu tidak pernah bisa diulang. Yang bisa diubah hanya cara kamu menerima akibatnya. Ia mengangguk lemah. Aku menyesal. Aku percaya ia menyesal. Tapi penyesalan yang datang setelah segalanya runtuh tidak pernah bisa membangun kembali apa yang sudah dihancurkan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, membuka kembali folder bukti. Aku tidak menambah apapun. Aku hanya memastikan semuanya aman. Aku tahu, langkah terakhir masih menungguku. Langkah yang sejak awal sudah kusiapkan, tapi belum waktunya kubuka. Aku tidak ingin menghancurkan Dimas dengan satu pukulan. Aku ingin ia mengerti, perlahan, bahwa semua yang ia anggap miliknya selama ini berdiri di atas kebohongan. Dan kebohongan, seberapapun rapi, selalu runtuh pada akhirnya. Di luar, hujan kembali turun. Aku menutup jendela dan mematikan lampu. Di dalam gelap, aku merasa tenang. Tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu kutakuti. Karena ketika dunia mulai menjauh darinya, aku tahu satu hal dengan pasti. Ia sedang belajar merasakan apa yang selama ini ia buat orang lain rasakan. Dan itu adalah bagian dari balas dendam yang paling sunyi, sekaligus paling adil. Dimas mengira puncak dari semuanya adalah saat ia kehilangan pekerjaan dan nama baiknya retak. Ia mengira setelah itu aku akan puas, lalu menyerah, lalu berhenti. Ia tidak tahu, aku belum membuka bagian yang paling penting. Bagian yang sejak awal kusimpan rapat, bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk memastikan ia tidak pernah bisa mengulang hal yang sama pada perempuan lain. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Wajahnya kusut, matanya cekung, dan bau rokok menempel pada bajunya. Ia duduk di ruang tamu seperti orang yang tidak lagi punya tenaga untuk berpura-pura. Alia, panggilnya pelan. Aku keluar dari kamar, membawa segelas air. Aku meletakkannya di meja, lalu duduk berhadapan dengannya. Aku tidak lagi merasa takut. Aku juga tidak merasa perlu menang dengan suara keras. Aku hanya ingin selesai. Aku tahu kamu menyiapkan sesuatu, katanya. Suaranya serak. Kamu bukan tipe orang yang berhenti di tengah jalan. Aku menatapnya. Kamu akhirnya mengenalku juga. Dimas tertawa pendek. Pahit. Aku bodoh. Aku mengangguk kecil. Iya. Ia menunduk, lalu berbisik. Kalau aku balikin uangnya, kamu mau maafin? Aku diam beberapa detik, memastikan kata-kataku nanti tidak keluar dari luka, tapi dari akal sehat. Memulangkan uang itu kewajiban. Maaf itu sesuatu yang lain. Dimas mengangkat kepala. Aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas. Aku percaya kamu menyesal. Tapi kamu menyesal setelah kehilangan. Bukan setelah menyakiti. Dimas memejamkan mata. Bahunya turun. Suara rumah mendadak terasa sangat pelan. Bahkan dengungan kulkas terdengar jauh. Seperti dari ruangan lain. Aku menatap kulkas itu sebentar. Lucu. Kulkas yang selama ini hanya menyimpan sayur dan telur, justru menjadi pintu masuk bagi kebenaran. Alia, katanya lagi, lebih pelan. Kamu mau apa sebenarnya? Mau lapor aku? Mau bawa aku ke pengadilan? Aku menatapnya lama. Aku sudah mulai prosesnya. Wajahnya menegang. Jadi kamu serius menghancurkan hidupku? Aku menggeleng. Kamu yang menghancurkan hidupmu. Aku hanya berhenti menutupinya. Dimas menelan ludah.
Ia terlihat seperti ingin marah, tapi marahnya tidak punya tenaga. Akhirnya ia berkata, "Kamu tidak kasihan?" Aku menatapnya dengan tenang. "Kamu kasihan waktu kamu memakai uang tabunganku untuk perempuan lain?" Kalimat itu membuatnya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tangannya mengepal. Lalu lemas lagi. Aku berdiri dan masuk ke kamar. Dari lemari, aku mengambil satu map berwarna biru yang sejak lama kusimpan di bagian paling bawah. Map itu tidak pernah kusentuh di depan Dimas. Map itu adalah pengingat bahwa aku tidak pernah sepenuhnya bodoh. Hanya terlalu percaya. Aku kembali ke ruang tamu dan meletakkan map itu di meja. "Apa ini?" tanya Dimas. Wajahnya tegang. "Buka," jawabku singkat. Dimas ragu. Lalu membuka map itu pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang sudah aku siapkan jauh sebelum semua ini terjadi. Ia membaca satu persatu. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. "Apa maksudnya ini?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya. Itu perjanjian keuangan rumah tangga. Dan itu catatan aset. Dimas menatapku bingung. "Perjanjian? Kita tidak pernah." "Kita pernah," potongku pelan. "Kamu hanya tidak menganggapnya penting." Ia mengerjap. "Yang kamu suruh aku tanda tangan dulu? Yang kamu bilang untuk administrasi?" Aku mengangguk. "Iya. Waktu itu aku bilang, aku ingin semua rapi. Kamu tertawa dan bilang aku terlalu serius. Tapi kamu tanda tangan." Dimas menatap dokumen itu lagi. Tangannya mulai gemetar. Dalam perjanjian itu tertulis jelas, tabungan yang selama ini kami kumpulkan bukan satu-satunya dana yang kumiliki. Ada rekening cadangan atas namaku, dana aman yang kusisihkan sedikit demi sedikit untuk keadaan darurat, terutama untuk ibu. Dimas tidak pernah tahu nomor rekeningnya. Ia tidak pernah tahu aksesnya. Ia hanya melihat tabungan yang ada di aplikasi. Tabungan yang ia kira seluruh dunia milik kami. Padahal bukan. Dan twist yang paling menyakitkan baginya bukan hanya soal rekening cadangan, melainkan bagian berikutnya. Aku menunjuk salah satu lembar. "Baca bagian itu." Dimas membaca lebih pelan. Matanya membesar saat menemukan kalimat yang ia tidak sangka. Perjanjian itu menyebutkan, jika salah satu pihak menggunakan dana bersama untuk kepentingan pribadi yang merugikan pasangan, maka pihak tersebut wajib mengganti 2 kali lipat, ditambah biaya kerugian yang timbul. Dan semua bukti transaksi menjadi dasar tuntutan. Kamu menyiapkan ini dari awal." Suaranya hampir tidak terdengar. Aku mengangguk kecil. "Bukan dari awal pernikahan. Tapi sejak kamu pertama kali meminta akses penuh dengan alasan, biar gampang. Aku mengizinkan, tapi aku juga mengamankan." Dimas menutup mulutnya. Ia tampak seperti orang yang baru sadar dirinya berjalan di atas tanah rapuh sejak lama. "Jadi, uang yang aku ambil," katanya terbata. "Uang itu nyata," jawabku. "Dan kamu akan menggantinya. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak berhasil menghancurkanku. Kamu hanya menghancurkan dirimu sendiri." Dimas menjatuhkan map itu ke meja, lalu menunduk dalam-dalam. Tangisnya pecah. Kali ini bukan tangis orang yang ketahuan, melainkan tangis orang yang sadar ia kalah total. "Alia, aku benar-benar bodoh," katanya. Aku duduk kembali. "Kamu bukan hanya bodoh. Kamu sombong. Kamu pikir aku perempuan yang hanya bisa memaafkan." Dimas mengusap wajahnya kasar. "Apa kamu masih cinta aku?" Pertanyaan itu membuat dadaku seperti disentuh sesuatu yang lama. Aku diam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Jelas. Aku pernah. Tapi cinta tidak bisa hidup di dalam kebohongan." Dimas mengangguk, seolah menerima pukulan terakhir. "Aku kehilangan semuanya." Aku menatapnya. "Kamu kehilangan karena kamu memilih mengambil, bukan menjaga." Beberapa hari setelah itu, proses berjalan sesuai rencana. Somasi dikirim. Bukti ditata. Rena memberi pernyataan tertulis, cukup untuk menguatkan kronologi bahwa Dimas memanipulasi dan menyalahgunakan uang. Dimas tidak lagi punya tempat bersembunyi.
Ia bahkan tidak lagi punya alasan. Ia mencoba meminta bantuan keluarganya, tapi keluarga yang dulu memujinya mulai melihat kenyataan. Ibu mertuaku datang sekali, matanya merah, suaranya gemetar. Ia tidak lagi menyalahkanku. Ia hanya berkata, "Saya tidak menyangka Dimas sejauh itu." Aku menatapnya tanpa dendam. "Saya juga, Bu." Malam terakhir sebelum aku meninggalkan rumah itu, Dimas berdiri di depan pintu kamar, suaranya lirih. "Aku minta satu hal. Jangan benci aku." Aku menatapnya. "Aku tidak benci. Aku hanya tidak mau hidup seperti ini lagi." Aku pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih tenang. Aku membawa barang-barangku, membawa catatan hidupku, dan membawa satu hal yang paling penting, harga diriku yang sempat ingin ia runtuhkan. Dimas menjalani hari-harinya dengan penyesalan yang tidak bisa ia tukar dengan apapun. Ia mungkin bisa mencari kerja baru. Ia mungkin bisa memulai lagi. Tapi ada satu hal yang akan terus mengejarnya. Ingatan tentang malam ketika ia membuka kulkas dan melihat kebenaran. Ia tidak pucat karena takut pada kotak plastik. Ia pucat karena untuk pertama kalinya ia sadar. Perempuan yang ia anggap lemah ternyata sudah menyiapkan segalanya. Dan aku melangkah maju dengan tenang. Bukan karena aku menang atasnya, melainkan karena aku akhirnya menang atas rasa takutku sendiri.